Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jembatan surga yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah subscribe semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan yang belum subscribe saya doakan selalu dilimpahkan rezekinya. Dalam kehidupan manusia, ada satu dimensi yang seringkali tidak disadari, yaitu dimensi spiritual. Dimensi ini tidak hanya terbatas pada praktik keagamaan, doa, atau ritual-ritual tertentu, tetapi juga menyangkut warisan yang diturunkan dari para leluhur kita. Warisan ini bukan berupa benda atau harta, melainkan berupa kekuatan batin, energi spiritual, dan kecakapan gaib yang tersimpan dalam diri seseorang. Sejak zaman dahulu, leluhur kita dikenal memiliki kedekatan yang sangat dalam dengan alam semesta. Mereka tidak hanya hidup berdampingan dengan alam, tetapi juga memahami hukum-hukum gaib yang bekerja di balik kehidupan sehari-hari. Melalui tirakat, laku tapa, dan pengendalian diri, mereka membangun hubungan yang kuat dengan energi spiritual yang lebih tinggi. Dari proses inilah lahir sebuah warisan yang kemudian bisa menurun kepada anak cucunya. Ilmu spiritual yang diwariskan leluhur bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kasar. Ia hadir dalam bentuk potensi yang tersembunyi, yang terkadang muncul dalam kehidupan seseorang tanpa ia sadari. Potensi ini bisa berupa kepekaan batin, firasat yang kuat, hingga kemampuan menangkap tanda-tanda yang tidak dimengerti orang lain. Semua itu merupakan bukti bahwa garis keturunan membawa lebih dari sekadar darah dan gen, tetapi juga energi dan pengetahuan batin. Bagi sebagian orang, ilmu spiritual dianggap sesuatu yang mistis, bahkan menakutkan. Namun jika kita mendalaminya, ilmu ini sebenarnya adalah anugerah yang bisa membantu manusia dalam menghadapi kehidupan. Ia bisa menjadi jalan untuk mengenal diri sendiri, memahami dunia gaib, dan menjaga keseimbangan hidup. Leluhur kita telah membuktikan hal itu. Bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi ujian zaman dengan mengandalkan keteguhan spiritual yang luar biasa. Ketika berbicara tentang warisan leluhur, kita tidak sedang membahas cerita dongeng atau mitos belaka. Banyak orang di zaman modern ini merasakan bahwa dirinya memiliki kepekaan yang berbeda. Ada yang sering mendapatkan firasat sebelum sesuatu terjadi, ada yang mampu menenangkan orang lain hanya dengan keberadaannya. Bahkan ada pula yang bisa merasakan energi halus di suatu tempat. Semua itu adalah bagian dari potensi warisan spiritual. Namun, warisan ini tidak datang begitu saja tanpa tanggung jawab. Seperti halnya harta, jika tidak dijaga dan digunakan dengan bijak, maka bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, orang yang menyadari dirinya memiliki potensi spiritual dari leluhur perlu mengembangkan rasa syukur, kesadaran, dan niat yang baik. Dengan cara itu, warisan ini akan menjadi cahaya, bukan beban. Leluhur kita sangat memahami pentingnya laku tirakat. Mereka rela berpuasa, menyepi di tempat sunyi, dan menahan hawa nafsu demi menyelaraskan diri dengan energi semesta. Dari ketekunan inilah, mereka membuka jalan bagi keturunan untuk bisa mewarisi sebagian dari energi tersebut. Maka tidak heran jika banyak orang yang tiba-tiba menemukan dirinya memiliki kepekaan spiritual, meski tidak pernah mempelajarinya secara formal. Tirakat bukanlah sesuatu yang ringan. Ia adalah jalan panjang untuk membersihkan hati, menundukkan ego, dan menyatu dengan alam. Oleh karena itu, warisan leluhur tidak bisa dipandang remeh. Setiap energi yang diturunkan membawa jejak perjuangan, doa, dan pengorbanan. Ketika kita merasakan manfaatnya, sebetulnya kita sedang menikmati hasil dari jerih payah para pendahulu kita. Dalam tradisi Nusantara, banyak kisah tentang orang-orang sakti yang memiliki kesaktian luar biasa. Mereka bukan hanya tokoh dalam cerita rakyat, tetapi benar-benar pernah hidup dan meninggalkan jejak spiritual. Dari merekalah, banyak ilmu diwariskan, baik secara langsung maupun melalui jalur energi keturunan. Kesaktian yang mereka miliki adalah buah dari disiplin batin yang sangat tinggi. Warisan ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang mencolok. Terkadang, ia hadir secara halus,
seperti kemampuan menyembuhkan dengan sentuhan, firasat yang tepat, atau doa yang cepat terkabul. Semua itu adalah bagian kecil dari ilmu spiritual yang diwariskan. Jika dikelola dengan baik, kemampuan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Namun perlu diingat, tidak semua orang akan menyadari atau merasakan warisan ini. Ada yang potensinya tertidur karena ia terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Ada pula yang tidak peka karena hati dan pikirannya terlalu bising oleh ambisi dan emosi. Untuk itu, diperlukan kesadaran diri agar potensi spiritual bisa benar-benar muncul dan berkembang. Salah satu kunci utama untuk membangkitkan warisan leluhur adalah dengan menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Orang yang jujur, ikhlas, dan penuh welas asih biasanya lebih mudah merasakan getaran spiritual. Sebab, energi warisan leluhur bekerja melalui hati yang bersih, bukan hati yang penuh kebencian atau keserakahan. Ilmu spiritual leluhur sejatinya bukan untuk dipamerkan atau digunakan sembarangan. Ia adalah bekal untuk menuntun kehidupan agar lebih selaras dengan alam semesta. Dengan menyadari keberadaannya, seseorang bisa belajar mengontrol diri, menjaga keseimbangan, dan memahami bahwa hidup bukan hanya tentang hal-hal yang tampak di mata. Jika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat betapa leluhur kita meninggalkan pesan yang begitu dalam, bahwa kehidupan ini terdiri dari dua sisi, dunia nyata dan dunia gaib. Keduanya berjalan beriringan, saling melengkapi, dan saling memengaruhi. Warisan spiritual adalah jembatan yang menghubungkan kedua sisi itu, sehingga kita bisa memahami kehidupan dengan lebih utuh. Akhirnya, kesadaran tentang ilmu spiritual dan warisan leluhur adalah langkah pertama untuk menemukan jati diri yang lebih dalam. Dengan menghargai warisan ini, kita tidak hanya menjaga hubungan dengan para pendahulu, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bijaksana. Disinilah, perjalanan menuju pemahaman spiritual sejati bermula. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengandalkan panca indera untuk melihat, mendengar, merasakan, membaui, dan menyentuh dunia sekitar. Namun, di balik itu semua, ada kemampuan indrawi yang lebih halus, yang tidak dimiliki setiap orang. Kemampuan ini sering disebut sebagai indera keenam atau kepekaan spiritual, sebuah anugerah yang membuat seseorang mampu menangkap realitas yang tersembunyi di balik dunia kasat mata. Salah satu ciri utama dari kemampuan spiritual indrawi adalah kemampuan melihat aura. Aura adalah pancaran energi halus yang keluar dari tubuh setiap makhluk hidup. Warna dan bentuknya mencerminkan kondisi fisik, mental, dan spiritual seseorang. Orang yang memiliki kepekaan ini biasanya mampu melihat cahaya samar di sekitar tubuh manusia, dan dari situ mereka bisa mengetahui suasana hati atau niat tersembunyi dari orang tersebut. Kemampuan melihat aura ini bukanlah sekadar khayalan. Banyak kesaksian dari orang-orang yang bisa menebak perasaan seseorang hanya dengan melihat pancaran energi di sekitarnya. Misalnya, aura gelap biasanya menandakan seseorang sedang marah, tertekan, atau menyimpan energi negatif. Sebaliknya, aura cerah memancarkan ketenangan, kebahagiaan, dan pikiran positif. Kemampuan seperti ini jelas sangat membantu dalam memahami orang lain secara lebih mendalam. Selain melihat aura, ada juga kemampuan telepati, yaitu komunikasi batin tanpa menggunakan kata-kata. Telepati memungkinkan seseorang mengirimkan pesan hanya dengan pikiran, atau merasakan isi hati orang lain tanpa mereka mengucapkan sepatah kata pun. Ciri ini biasanya muncul secara tiba-tiba, misalnya ketika kita memikirkan seseorang, lalu orang itu tiba-tiba menghubungi kita. Fenomena ini hanyalah permulaan dari potensi telepati yang lebih besar. Orang dengan kemampuan telepati kadang juga bisa merasakan emosi orang lain meski tidak berada di dekatnya. Misalnya, seorang ibu yang tiba-tiba merasa cemas, lalu ternyata anaknya sedang menghadapi masalah di tempat jauh. Hubungan batin yang terjalin begitu kuat sehingga menembus jarak dan waktu.
Kemampuan ini sering dianggap sebagai ikatan emosional yang mendalam, tetapi sebenarnya ia juga merupakan tanda kepekaan spiritual. Bagi sebagian orang, kemampuan indrawi ini bisa muncul sejak kecil. Anak-anak tertentu sering berbicara dengan teman tak kasat mata, atau menggambarkan cahaya di sekitar orang. Walaupun sering dianggap imajinasi, pada kenyataannya mereka sedang menunjukkan sensitivitas spiritual alami yang diwarisi dari leluhur. Namun, jika tidak diarahkan dengan baik, kemampuan ini bisa hilang seiring bertambahnya usia dan tertutup oleh kebisingan dunia modern. Seseorang yang memiliki kemampuan spiritual indrawi biasanya juga sangat peka terhadap suasana di sekitarnya. Mereka bisa merasa gelisah ketika memasuki tempat yang menyimpan energi negatif, atau merasa tenang dan nyaman ketika berada di lokasi yang penuh energi positif. Perasaan ini tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi nyata dirasakan oleh orang-orang tertentu. Kemampuan ini juga memungkinkan seseorang untuk mengetahui niat orang lain meskipun tanpa kata-kata. Terkadang, sebelum ada orang yang berbohong, orang dengan kepekaan spiritual sudah bisa merasakan ketidaktulusan dari getaran energi yang keluar. Hal ini bukan berarti mereka bisa membaca pikiran secara utuh, melainkan menangkap sinyal batin yang tidak terlihat. Selain itu, kemampuan spiritual indrawi juga bisa membuat seseorang lebih peka terhadap tanda-tanda alam. Mereka bisa merasakan perubahan energi sebelum sebuah peristiwa besar terjadi, seperti bencana atau kejadian penting dalam hidup. Tidak jarang, orang-orang ini mendapat firasat atau mimpi yang seolah menjadi peringatan dari semesta. Inilah bukti bahwa indera spiritual bekerja melampaui batas panca indera biasa. Namun, memiliki kemampuan seperti ini juga bukan tanpa tantangan. Seseorang yang terlalu peka bisa merasa kewalahan karena menerima terlalu banyak informasi batin. Energi yang masuk bisa membuatnya lelah secara mental dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk belajar mengendalikan dan menyaring energi agar tidak terbawa arus emosi orang lain. Bagi orang yang sadar akan kemampuannya, latihan meditasi, doa, dan menjaga kejernihan hati adalah kunci untuk mengasah indera spiritual. Tanpa kejernihan batin, kemampuan ini bisa menjadi beban yang membingungkan. Tetapi dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, kepekaan spiritual akan menjadi pedoman yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat besar dari kemampuan indrawi adalah dalam membangun hubungan yang lebih tulus dengan orang lain. Dengan memahami aura dan emosi seseorang, kita bisa lebih mudah memberi dukungan, menenangkan, atau bahkan menyembuhkan luka batin orang lain. Kemampuan ini seakan menjadi jembatan yang membuat kita lebih peka terhadap penderitaan maupun kebahagiaan sesama. Ilmu spiritual leluhur mengajarkan bahwa setiap kemampuan indrawi bukanlah kebetulan, melainkan amanah. Ia tidak boleh digunakan untuk kepentingan egois, apalagi merugikan orang lain. Sebaliknya, ia harus diarahkan untuk kebaikan, membantu sesama, dan menjaga keseimbangan hidup. Dengan cara itu, kemampuan spiritual akan berkembang semakin kuat dan bermanfaat. Pada akhirnya, kemampuan spiritual indrawi adalah tanda bahwa seseorang memiliki warisan batin yang mendalam. Ia menjadi pintu pertama untuk masuk ke dunia spiritual yang lebih luas. Dengan memahami dan melatih kemampuan ini, kita sedang melangkah menuju kesadaran yang lebih tinggi, menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang tampak di mata, tetapi juga tentang getaran halus yang menyertai setiap langkah kita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam setiap manusia, ada aliran energi yang tidak terlihat oleh mata biasa. Energi ini adalah bagian dari kehidupan, ibarat listrik yang menghidupkan tubuh dan jiwa kita. Namun, pada sebagian orang, aliran energi ini terasa lebih kuat, lebih jelas, dan bahkan bisa digunakan untuk membantu orang lain. Mereka inilah yang memiliki bakat penyembuhan spiritual, sebuah warisan berharga dari leluhur yang penuh misteri sekaligus anugerah. Ciri paling sederhana dari kemampuan penyembuhan adalah sentuhan yang menenangkan.
Pernahkah Anda mendapati seseorang yang hanya dengan merangkul atau menggenggam tangan kita, rasa cemas dan sedih seolah perlahan menghilang? Itulah tanda bahwa orang tersebut memiliki energi penyembuh yang alami. Sentuhannya membawa ketenangan, bukan hanya di tubuh, tetapi juga menembus jauh ke dalam hati. Bakat penyembuhan ini seringkali muncul tanpa disadari. Misalnya, seorang anak kecil yang secara naluriah memeluk ibunya yang sedang sakit kepala, lalu ibunya merasa lebih baik setelahnya. Atau seorang teman yang hanya duduk di samping kita, namun kehadirannya membuat hati menjadi lebih ringan. Semua ini adalah contoh kecil bagaimana energi spiritual bekerja melalui tubuh seseorang. Seiring waktu, bakat ini bisa berkembang menjadi penyembuhan dengan energi alam. Orang dengan kemampuan ini biasanya merasakan telapak tangannya memanas atau terasa dingin ketika diletakkan di tubuh orang lain. Bahkan, ada yang merasakan pusaran angin kecil atau getaran halus saat mendekat ke seseorang yang sedang sakit. Sensasi ini adalah tanda bahwa energi penyembuh sedang mengalir. Energi penyembuhan tidak hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga bisa tersambung dengan kekuatan alam semesta. Penyembuh sejati mampu mengarahkan aliran energi dari tanah, air, udara, atau bahkan cahaya matahari, lalu menyalurkannya untuk menyeimbangkan tubuh orang lain. Proses ini mirip dengan bagaimana alam memperbaiki dirinya sendiri, dan manusia yang memiliki kemampuan ini hanyalah perantara yang menghubungkan energi tersebut. Kemampuan ini seringkali muncul pada orang yang berhati lembut dan penuh kasih. Karena pada dasarnya, energi penyembuhan bukan hanya soal teknik, tetapi juga tentang niat tulus untuk membantu. Semakin murni niat seseorang, semakin kuat pula energi yang mengalir darinya. Itulah sebabnya, banyak penyembuh alami yang hidup sederhana dan penuh welas asih. Namun, memiliki kemampuan penyembuhan juga berarti memikul tanggung jawab besar. Energi yang mengalir bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga bisa menyerap energi negatif dari orang lain. Seorang penyembuh yang tidak menjaga dirinya dengan baik bisa merasa cepat lelah, sakit, atau emosinya terganggu setelah membantu orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga keseimbangan batin dan membersihkan diri dari energi yang terserap. Leluhur kita memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka mengajarkan berbagai laku, doa, dan ritual khusus untuk menjaga kebersihan energi penyembuh. Beberapa melakukan meditasi, ada yang menggunakan doa-doa tertentu, dan ada pula yang mengambil kekuatan dari alam dengan berendam di sungai, berjalan tanpa alas kaki di tanah, atau menyendiri di hutan. Semua itu bertujuan agar energi penyembuhan tetap murni dan kuat. Kemampuan penyembuhan bukan hanya soal mengobati penyakit fisik, lebih dari itu, ia juga menyentuh aspek emosional dan spiritual. Banyak orang yang merasa hatinya menjadi lebih ringan setelah bertemu dengan seorang penyembuh, meskipun tidak ada keluhan fisik yang nyata. Inilah bukti bahwa energi penyembuhan mampu menyeimbangkan jiwa, bukan hanya tubuh. Bahkan dalam dunia modern, praktik seperti ini mulai mendapat perhatian. Banyak orang mencari terapi energi, reiki, atau penyembuhan alternatif lainnya ketika pengobatan medis tidak mampu memberikan jawaban. Walaupun berbeda nama dan metode, intinya tetap sama, energi penyembuhan adalah kekuatan alami yang dimiliki manusia untuk membantu sesamanya. Ciri lain dari orang yang memiliki kemampuan penyembuhan adalah daya tarik alaminya. Mereka seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang merasa nyaman berada di dekatnya. Binatang pun terkadang lebih jinak dan mudah mendekat kepada mereka. Semua ini menunjukkan bahwa energi yang mereka pancarkan bukan hanya untuk manusia, tetapi juga selaras dengan makhluk hidup lain. Ada kalanya, kemampuan penyembuhan ini diwariskan secara turun-temurun. Seorang anak bisa saja memiliki bakat yang sama dengan nenek atau kakeknya yang dikenal sebagai penyembuh tradisional. Meski tidak belajar secara langsung, energi tersebut mengalir melalui garis keturunan, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Warisan ini adalah tanda kasih sayang leluhur yang tidak pernah putus. Namun,
Tidak semua orang yang memiliki potensi ini menyadarinya. Banyak yang menganggap telapak tangan panas atau sensasi getaran di tubuh hanyalah hal biasa. Padahal, jika dilatih dan diarahkan, itu bisa menjadi sarana penyembuhan yang luar biasa. Kesadaran dan latihan adalah kunci untuk mengembangkan kemampuan ini agar benar-benar bermanfaat. Penyembuhan spiritual pada akhirnya adalah tentang keseimbangan. Ia bukan berarti menggantikan dunia medis, tetapi menjadi pelengkap yang membantu manusia sembuh secara utuh, baik lahir maupun batin. Leluhur kita selalu menekankan bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan. Jika salah satunya terganggu, maka yang lain pun akan ikut merasakan dampaknya. Dengan menyadari dan menghargai kemampuan penyembuhan yang diwariskan, kita tidak hanya menjaga hubungan dengan leluhur, tetapi juga menjadi bagian dari rantai kasih yang lebih besar. Energi penyembuhan adalah hadiah yang harus digunakan dengan bijak, untuk membantu, menenangkan, dan membawa cahaya dalam kehidupan orang lain. Itulah makna sejati dari kemampuan penyembuhan dan energi yang tersimpan dalam diri manusia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di balik kesadaran manusia, terdapat satu kemampuan yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka, namun sebenarnya sudah dikenal sejak zaman leluhur. Kemampuan itu adalah perjalanan astral, atau dalam tradisi Jawa sering disebut merogo sukmo. Sebuah proses ketika jiwa, atau kesadaran, bisa terlepas sejenak dari tubuh fisik dan berkelana ke dimensi lain. Fenomena ini bukan sekadar mimpi biasa, tetapi pengalaman nyata yang meninggalkan jejak mendalam di hati dan pikiran seseorang. Tanda paling umum dari kemampuan perjalanan astral adalah mimpi melihat diri sendiri yang sedang tidur. Seseorang merasakan seolah ia berdiri, namun tubuhnya tetap terbaring di tempat tidur. Pengalaman ini membuat hati berdebar sekaligus bingung, karena apa yang dialami begitu nyata. Bagi yang belum terbiasa, hal ini bisa menimbulkan ketakutan, tetapi sesungguhnya itu adalah pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Perjalanan astral bukanlah hal baru. Leluhur kita sudah mengenalnya sebagai bagian dari laku spiritual. Mereka menyebutnya sebagai cara untuk menghubungkan diri dengan alam gaib, menjelajahi dimensi berbeda, atau bahkan mencari petunjuk dari para leluhur yang telah tiada. Proses ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Bukan hanya terbawa mimpi. Inilah yang membedakan perjalanan astral sejati dengan sekadar bunga tidur. Bagi orang yang memiliki bakat ini, terkadang perjalanan astral terjadi tanpa direncanakan. Saat tidur, tiba-tiba ia merasa melayang, bisa melihat rumahnya dari atas, atau berjalan-jalan ke tempat yang jauh. Anehnya, detail tempat itu begitu jelas, dan ketika ia bangun, apa yang dilihatnya sesuai dengan kenyataan. Fenomena inilah yang membuat banyak orang yakin bahwa perjalanan astral adalah nyata, bukan hayalan. Kemampuan ini, jika dilatih, dapat menjadi sarana luar biasa untuk memahami diri dan alam semesta. Bayangkan, seseorang bisa mengunjungi orang lain yang jauh hanya dengan kesadaran, atau menyaksikan peristiwa yang terjadi di tempat berbeda. Bahkan dalam tradisi mistik tertentu, perjalanan astral dipercaya dapat menembus batas waktu, melihat masa lalu, atau sekilas mengintip masa depan. Namun, perjalanan astral bukan tanpa risiko. Jiwa yang keluar dari tubuh membutuhkan ikatan energi yang kuat untuk kembali. Jika seseorang tidak memiliki kesiapan mental dan spiritual, pengalaman ini bisa menimbulkan rasa takut yang berlebihan, bahkan mengganggu keseimbangan batin. Karena itu, leluhur selalu menekankan pentingnya bimbingan guru spiritual ketika seseorang ingin mendalami kemampuan ini. Selain perjalanan astral, ada juga kemampuan proyeksi, yaitu mengarahkan kesadaran untuk melihat sesuatu yang jauh tanpa harus meninggalkan tubuh. Dalam istilah populer, ini sering disebut remote viewing atau menerawang jarak jauh. Orang yang memiliki kemampuan ini dapat melihat peristiwa atau tempat lain dengan detail, seolah matanya menembus ruang dan jarak. Kemampuan proyeksi biasanya muncul dalam mimpi yang sangat nyata. Misalnya,
Seseorang bermimpi tentang sahabatnya yang sedang mengalami kesulitan, lalu setelah terbangun ternyata peristiwa itu benar-benar terjadi. Seiring waktu, kemampuan ini bisa berkembang menjadi lebih sadar, hingga orang tersebut mampu melakukannya meski dalam keadaan terjaga. Perjalanan astral dan proyeksi tidak bisa dilepaskan dari kekuatan konsentrasi dan ketenangan batin. Semakin jernih hati seseorang, semakin mudah ia keluar dari batas fisik dan masuk ke dimensi halus. Meditasi, tirakat, dan pengendalian diri adalah jalan utama untuk membuka potensi ini. Tanpa itu, pengalaman astral hanya akan datang sesekali, tanpa kendali, dan sering kali membingungkan. Bagi sebagian orang, pengalaman astral membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia menjadi lebih bijak, lebih rendah hati, karena menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang dunia yang kasat mata. Ia merasakan sendiri bahwa ada alam lain yang berjalan sejajar dengan dunia ini, penuh dengan energi dan rahasia yang menunggu untuk dipahami. Namun, kemampuan ini bukan untuk dipamerkan. Ia adalah anugerah sekaligus amanah. Jika digunakan dengan sembarangan, bisa mengundang bahaya dari dimensi lain yang tidak bersahabat. Tetapi jika digunakan dengan tulus, ia bisa menjadi sarana untuk membantu, mencari petunjuk, atau memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta melalui jalan semesta. Leluhur kita percaya bahwa perjalanan astral adalah cara roh manusia belajar tentang batas-batas kehidupannya. Dengan keluar dari tubuh, seseorang akan lebih menyadari betapa rapuhnya jasad, dan betapa kuatnya jiwa. Kesadaran ini membuat manusia lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, lebih menghargai waktu, dan lebih dalam-dalam berdoa serta berserah diri. Ada banyak kisah orang yang setelah mengalami perjalanan astral menjadi lebih peka terhadap dunia gaib. Mereka bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata, lebih mudah mendapatkan firasat, atau bahkan terbuka kemampuan lain seperti penyembuhan dan telepati. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan astral sering kali menjadi pintu menuju kemampuan spiritual yang lebih luas. Pada akhirnya, perjalanan astral dan proyeksi adalah bagian dari warisan leluhur yang sangat berharga. Ia bukan sekadar pengalaman gaib, tetapi pelajaran hidup yang mendalam. Dengan kesadaran, kerendahan hati, dan niat yang baik, kemampuan ini bisa menjadi jalan untuk memahami alam semesta dan diri sendiri secara lebih utuh. Inilah salah satu tanda bahwa manusia diciptakan dengan potensi luar biasa, lebih dari sekadar tubuh dan pikiran, tetapi juga jiwa yang mampu melampaui batas ruang dan waktu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sejak dahulu, manusia percaya bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh makhluk kasat mata. Di balik dimensi yang bisa kita lihat dan sentuh, ada dunia lain yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, roh, dan energi halus. Bagi kebanyakan orang, dunia itu hanya sebatas cerita atau mitos. Namun bagi sebagian yang memiliki bakat spiritual, komunikasi dengan alam gaib adalah pengalaman nyata yang bisa dirasakan dengan jelas. Komunikasi dengan alam gaib bukan berarti berbicara secara langsung seperti manusia berbicara satu sama lain. Seringkali komunikasi ini berlangsung dalam bentuk bisikan batin, penglihatan sekilas, atau bahkan melalui mimpi yang sangat nyata. Pesan yang datang biasanya tidak dalam bahasa biasa, melainkan berupa simbol, perasaan, atau gambaran yang butuh ditafsirkan dengan hati yang tenang. Seseorang yang memiliki kemampuan ini biasanya merasakan kehadiran makhluk halus di sekitarnya. Mereka bisa merinding tanpa sebab, mendengar suara samar, atau melihat bayangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun, jika kemampuan ini terasah, sinyal-sinyal tersebut akan menjadi lebih jelas, bahkan berkembang menjadi komunikasi yang lebih mendalam. Banyak leluhur yang dikenal mampu berkomunikasi dengan alam gaib menggunakan doa, mantra, atau ritual tertentu. Mereka bukan sekadar berinteraksi dengan roh, tetapi juga meminta petunjuk, mencari ilmu, atau bahkan menghubungkan manusia dengan energi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan bukan untuk kesenangan pribadi,
melainkan untuk membantu menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Kemampuan berkomunikasi dengan alam gaib seringkali juga membawa orang untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak biasa. Ada yang bisa mengetahui rahasia masa lalu sebuah tempat, ada yang bisa memahami sifat seseorang hanya dengan bisikan batin, dan ada pula yang menerima wejangan tentang masa depan melalui mimpi. Pengetahuan ini tidak datang dari pikiran manusia semata, melainkan dari pintu gaib yang terbuka. Namun, kemampuan seperti ini juga memiliki sisi sulit. Tidak semua makhluk halus yang hadir berniat baik. Ada kalanya mereka mencoba menipu, menakut-nakuti, atau bahkan menguasai manusia yang terlalu lemah. Karena itu, orang yang memiliki bakat komunikasi gaib harus membekali dirinya dengan doa, tirakat, dan niat yang benar, agar tidak terjerumus dalam jebakan energi negatif. Dalam banyak tradisi, orang dengan kemampuan ini terkadang mengucapkan kata-kata yang sulit dipahami orang biasa. Ucapan itu bisa berupa bahasa kuno, simbol gaib, atau kalimat yang terdengar asing. Meski terdengar aneh, kata-kata tersebut seringkali memiliki makna yang dalam, bahkan menjadi petunjuk bagi orang lain yang sedang mencari jalan keluar dari masalah hidupnya. Ada pula yang mengalami komunikasi dengan alam gaib melalui perantara tubuhnya sendiri. Dalam kondisi tertentu, seseorang bisa kerasukan atau trance, di mana makhluk halus menggunakan tubuhnya untuk berbicara. Fenomena ini sering dijumpai dalam tradisi Jawa, Bali, maupun daerah Nusantara lainnya. Meski tampak menakutkan, bagi mereka yang terlatih, hal ini bisa menjadi sarana penyampaian pesan dari dimensi lain. Komunikasi dengan alam gaib tidak selalu berbentuk penampakan menyeramkan. Kadang ia hadir sebagai intuisi yang tajam. Misalnya, seseorang merasa tidak enak hati dan akhirnya terhindar dari bahaya. Atau seseorang mendapat inspirasi tiba-tiba yang membantunya menemukan solusi penting. Semua itu adalah bentuk komunikasi halus yang sering luput disadari. Leluhur kita selalu menekankan bahwa dunia gaib adalah bagian dari kehidupan, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihormati. Mereka mengajarkan agar manusia hidup seimbang, tidak mengganggu alam gaib, dan tidak mencari sensasi semata. Komunikasi dengan dunia tak kasat mata seharusnya digunakan untuk mencari kebijaksanaan, bukan untuk memperlihatkan kekuatan. Orang yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib biasanya juga memiliki kepekaan terhadap tempat keramat atau benda bertuah. Saat berada di lokasi tertentu, mereka bisa merasakan getaran kuat, bahkan mendengar pesan batin yang seolah datang dari tempat itu. Hal ini adalah tanda bahwa energi mereka selaras dengan dimensi lain yang bersemayam di sekitar. Kemampuan ini juga membuat seseorang lebih memahami bahwa manusia tidak hidup sendirian di dunia. Ada dimensi lain yang ikut mengawasi, mendampingi, bahkan berinteraksi dengan kita. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih bijaksana dalam berkata, dan lebih dalam berdoa. Komunikasi dengan alam gaib sejatinya adalah sarana untuk memperluas kesadaran. Semakin kita bisa mendengar bisikan halus dari semesta, semakin kita bisa memahami makna kehidupan. Namun, kemampuan ini hanya akan bermanfaat jika digunakan dengan niat baik. Jika diarahkan untuk kesombongan atau kepentingan gelap, maka yang datang bukan lagi cahaya, melainkan kegelapan. Dalam dunia modern, banyak orang mengabaikan kemampuan ini karena dianggap tidak logis. Padahal, komunikasi gaib bisa menjadi pintu untuk memahami sisi spiritual manusia yang sejati. Dengan menjaga kesucian hati, melatih ketenangan, dan menghormati leluhur, kemampuan ini bisa berkembang menjadi alat untuk menemukan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Akhirnya, komunikasi dengan alam gaib adalah bukti bahwa manusia bukan hanya makhluk jasmani, tetapi juga rohani. Ketika seseorang mampu membuka pintu ini dengan bijaksana, ia akan menyadari bahwa kehidupan jauh lebih luas daripada yang terlihat. Ia bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin yang menyatukan manusia dengan semesta dan rahasia di baliknya.
Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keselarasan dengan alam semesta adalah tanda tertinggi dari kemampuan spiritual yang diwariskan leluhur. Orang yang memiliki keselarasan ini seolah hidup selangkah lebih dekat dengan energi semesta. Mereka tidak hanya menyadari keberadaan dunia fisik, tetapi juga mampu merasakan denyut kehidupan yang mengalir di seluruh alam raya. Kepekaan ini menjadikan hidup mereka terasa lebih seimbang, penuh harmoni, dan syarat makna. Tanda paling jelas dari keselarasan dengan alam semesta adalah hubungan yang kuat dengan energi elemental, seperti tanah, air, api, dan udara. Orang dengan keselarasan spiritual biasanya merasa nyaman ketika menyentuh tanah, tenang ketika berada di dekat air, atau merasakan kekuatan luar biasa ketika berinteraksi dengan api dan angin. Seolah-olah setiap elemen alam berbicara dengan mereka melalui getaran yang halus. Hubungan ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang mudah didatangi hewan-hewan tertentu seperti burung, kucing, atau kupu-kupu. Hewan-hewan itu merasa nyaman berada di dekatnya, seakan mengenali energi yang penuh ketenangan. Begitu pula dengan serangga yang tiba-tiba hinggap tanpa takut, seolah mereka tertarik pada aura yang memancarkan harmoni. Bagi orang yang memiliki keselarasan semesta, doa dan ucapannya seringkali cepat terkabul. Hal ini bukan karena mereka memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, melainkan karena hati mereka selaras dengan getaran alam. Ketika doa dipanjatkan dari hati yang tulus, energi semesta ikut bergerak menyampaikannya. Inilah yang membuat ucapan mereka terasa berbobot, doa mereka terasa kuat, dan niat mereka sering menjadi kenyataan. Keselarasan ini juga membuat seseorang lebih mudah merasakan energi dari benda-benda bertuah. Ketika menyentuh pusaka, keris, batu, atau benda peninggalan leluhur, mereka bisa merasakan kesetrum gaib yang menyelinap ke dalam tubuh. Sensasi itu bukan sekadar fisik, melainkan sebuah aliran energi yang membawa pesan tersembunyi tentang masa lalu atau bahkan masa depan. Tidak jarang, orang dengan kemampuan ini bisa membaca jejak peristiwa hanya dari sebuah benda. Misalnya, ketika menyentuh keris tua, ia bisa merasakan cerita tentang siapa pemiliknya, bagaimana benda itu digunakan, dan peristiwa apa yang pernah terjadi bersamanya. Inilah bentuk keselarasan dengan semesta yang membuat seseorang seakan memiliki kunci untuk membuka memori gaib yang tersimpan dalam energi benda. Keselarasan dengan alam juga tampak dalam cara seseorang menghadapi hidup. Mereka cenderung lebih tenang, sabar, dan bijaksana. Mereka jarang terburu-buru, karena tahu bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Mereka jarang melawan arus, karena percaya bahwa semesta memiliki ritme sendiri yang jika diikuti akan membawa kehidupan lebih damai. Leluhur kita menekankan bahwa keselarasan ini bukan sekadar kemampuan, melainkan hasil dari laku spiritual yang mendalam. Dengan menahan hawa nafsu, menjalani tirakat, dan menjaga hati tetap bersih, seseorang perlahan menyatu dengan denyut semesta. Ketika hati sudah selaras, maka semesta pun memberikan tanda-tanda yang mudah dibaca, sehingga hidup terasa lebih ringan dan penuh petunjuk. Keselarasan ini juga membuat seseorang lebih mudah memahami simbol-simbol alam. Misalnya, melihat burung tertentu yang datang pada waktu tertentu dianggap sebagai pertanda, atau merasakan arah angin yang tiba-tiba berubah sebagai pesan halus dari semesta. Orang yang selaras dengan alam mampu menangkap pesan itu, bukan dengan logika semata, melainkan dengan kepekaan batin. Dalam dunia modern, keselarasan semacam ini sering kali diabaikan. Banyak orang sibuk dengan rutinitas, hingga lupa mendengar suara alam. Padahal, ketika seseorang kembali mendekatkan diri pada alam, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Alam memberikan keseimbangan, dan orang yang selaras dengan semesta akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah badai kehidupan. Ada kalanya, orang dengan keselarasan semesta juga menjadi perantara doa bagi orang lain. Ketika mereka mendoakan, energi doa itu lebih cepat sampai, karena semesta sudah mengenali getaran hati mereka. Itulah sebabnya,
Banyak orang merasa lebih lega setelah meminta didoakan oleh orang-orang yang memiliki keselarasan spiritual tinggi. Namun, keselarasan ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk kesombongan. Justru semakin seseorang selaras dengan semesta, semakin rendah hati ia akan menjadi. Karena ia menyadari bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari jagat raya yang luas, sebuah titik kecil yang hidup karena kasih semesta dan restu leluhur. Keselarasan dengan semesta juga menumbuhkan rasa cinta yang besar kepada alam. Orang yang memiliki kemampuan ini biasanya lebih peduli pada lingkungan, menjaga hutan, air, dan tanah. Mereka tahu bahwa merusak alam berarti memutus hubungan dengan energi kehidupan itu sendiri. Dengan mencintai alam, mereka menjaga keselarasan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Pada akhirnya, keselarasan dengan alam semesta adalah bentuk tertinggi dari warisan spiritual leluhur. Ia bukan tentang kesaktian atau kekuatan luar biasa, melainkan tentang hidup dengan harmoni, penuh cinta, dan kesadaran. Inilah kemampuan yang membuat manusia mampu menjadi jembatan antara dunia nyata dan gaib, antara yang terlihat dan tak terlihat, antara doa dan kenyataan. Dengan mencapai keselarasan semacam ini, manusia akan menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian. Semesta selalu berbicara, selalu memberi tanda, dan selalu mendampingi. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang peka, jiwa yang tulus, dan niat yang baik. Dengan begitu, jalan hidup akan terbuka lebar, penuh berkah, dan selalu mendapat bimbingan dari kekuatan yang lebih besar.